Babak 976 membakar langit. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang. Semua orang terdiam. Jenderal Surgawi Hudan yang lainnya tercengang dan mereka menatap Chen Fan. Mereka tidak pernah mengira dia bisa membelah Komandan Iblis menjadi dua dengan satu tebasan. Bagaimana mungkin? Semua anggota keluarga Zi, termasuk Kapten Sue, tercengang. Chen Fan hanyalah seorang penggarap seni iblis di mata mereka. Di Demon's Law kuno, para penggarap seperti itu mungkin masih dihormati, tetapi ketika mereka berada di luar, tidak ada yang akan takut pada mereka. Si Matai dan penggarap jubah emas tersentak. Chen Fan bisa melukai Komandan Iblis. Apakah ini berarti bahwa kekuatannya mendekati kekuatan Dewa Surgawi? Tapi Chen Fan sama sekali tidak terlihat seperti penguasa surgawi jiwa yang baru lahir. Bahkan Tuan Gu mengangkat alisnya dan berkata, menarik. Luo Changshen masih tersenyum, tapi dia tampak sedikit terkejut. Adapun Yuan Long, mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan. Brengsek, beraninya kamu menyakitiku. Komandan Iblis ini benar-benar marah. Meski tidak menyerang dengan kekuatan penuhnya, Chen Fan bahkan telah melukai bentuk dharmanya dengan tebasan itu. Ini merupakan penghinaan bagi prajurit Raja Iblis kuno. Yuan Long menatap pedang pemusnahan surgawi dan berkata, kamu hanyalah seorang penggarap inti emas. Mustahil bagimu melakukan ini jika kamu tidak memiliki kekuatan harta karun surgawi. Bila hitam itu seperti sabit dan ditutupi dengan kilauan cahaya dan Finki. Itu telah diinisiasi dengan kekuatan penuh dan sebanding dengan Dewa Surgawi. Chen Fan rupanya memulainya dengan seni Fin alih-alih kekuatan guntur loh dharma miliknya. Kalau tidak, tebasannya akan melukai Yuan Long, tapi tidak pada bentuk dharmanya. Itu adalah harta karun surgawi. Semua orang terkejut. Nona Zi juga melihat pedang pemusnahan surgawi. Lebih mudah bagi orang untuk percaya bahwa Chen Fan telah melukai Dewa Surgawi dengan harta karun surgawi dibandingkan dengan kekuatannya sendiri. Meski begitu, mereka tetap kagum dengan keberanian Chen Fan. Harta karun surgawi. Nona Zi juga punya satu. Bahkan ketika keluarga penguasa surgawi menolak, mereka mendapat perlindungan dari harta karun surgawi yang ditinggalkan nenek moyang mereka, namun Nona Zi tidak akan berani untuk tidak menghormati atau menentang Tuan Gu dan Yuan Long. Tidak peduli seberapa kuat harta karun surgawi, itu tidak sekuat penggarap jiwa baru lahir yang sebenarnya. Selain itu, berapa kali orang biasa dapat menggunakan harta karun surgawi dengan energi penuh? Penggarap inti emas tahap puncak akan menggunakan seluruh kekuatannya setelah paling banyak 5 tebasan, sementara penggarap jiwa yang baru lahir dapat bertahan dari serangan dan perlahan-lahan menghadapinya setelahnya. Coba aku. Chen Fan berdiri dengan pisau di tangannya dan mencibir. Nak, kurasa kamu membunuh leluhur Patriark Hongyang dengan harta surgawi di sekte reinkarnasi, kan? Penggarap jiwa yang baru lahir di planet Tianhuang terlalu lemah. Bahkan seorang penggarap inti emas dapat membunuh mereka dengan bantuan harta karun surgawi. Tuan Gu tersenyum meremehkan dan menggelengkan kepalanya. Apa, dia Chen Beixuan? Kali ini, bahkan Nona Zi pun tercengang. Chen Fan jauh lebih unggul daripada seorang penggarap seni Fin. Tuan termuda dari Longevity Roll ini telah menarik perhatian seluruh planet Tianhuang. Ya Tuhan, Raja Ramuan Chen Beixuan. Saya tidak percaya saya meninggalkannya dan mengikuti Hu Shouxin. Mata si Matai melotot. Kultivator berjubah emas bahkan menjadi pucat dan gemetar. Kapten Sue menggelengkan kepalanya. Tidak heran dia terlihat berbeda. Hanya Hu Shouxin yang tampak marah dan berteriak, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan orang tua itu? Dia hanya menyelinap menyerang leluhur Patriark Hongyang dengan harta surgawi itu. Dia bukan tandingan Komandan Iblis sejati. Kali ini, bahkan Xiao Mang tidak tahan dengannya. Dia berteriak, adikku menyelamatkanmu dan beginikah caramu membalasnya? Jika bukan karena saudaraku, kamu pasti sudah dimakan oleh Yuan Long. Hu Shouxin segera menjadi pucat dan tidak bisa berkata-kata. Bahkan para penggarap di bawah komandonya, termasuk para penjaga keluarga Zi, membencinya dan mulai mundur. Apa yang dikatakan Hu Shouxin tetap saja mengejutkan. Semua orang senang pada awalnya, tapi setelah mendengarkan Tuan Gu, mereka terkejut. Benar, bahkan jika dia membunuh seorang penggarap jiwa yang baru lahir, dia hanyalah seorang penggarap inti emas dan jauh dari tingkat jiwa yang baru lahir. Dia hanya mengandalkan harta dharma miliknya. Yuan Long tidak akan memberinya kesempatan lagi. Nona Zi menggelengkan kepalanya dan menghela nafas.
Nak, kaulah yang membunuh Hong Yang. Saya sekarang berbicara serius dengan Anda. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya seperti penggarap jiwa baru lahir yang lemah di planet Tianhuang? Izinkan saya menunjukkan kepada Anda seperti apa penggarap jiwa baru lahir yang sebenarnya, kata Yuan Long dingin. Suaranya seperti es dan mereka yang mendengarnya kedinginan. Banyak penggarap Conate menggigil dan bahkan ada embun beku di alis mereka. Seorang penggarap jiwa yang baru lahir dapat menyerang dengan pikiran. Ledakan, Yuan Long mengayunkan tangannya dan tirai cahaya hitam menutupi seluruh daratan, meluas ke arah Chen Fan. Semua makhluk membeku dan bahkan angin pun berhenti. Dunia tempat Yuan Long berada seperti zaman es. Seseorang menunjuk ke arah cahaya hitam dan berseru, "Itu es." Semua orang kemudian melihat bahwa tirai cahaya hitam itu sebenarnya adalah es hitam. Terlalu gelap sehingga ada energi dari neraka di sekujurnya, itulah mengapa tampak seperti air hitam yang mengalir. Lord Gu mengerutkan kening dan sepertinya takut pada es hitam. Dia melangkah mundur dan berkata, "Es hitam dunia bawah. Saya tidak percaya Yuan Long telah menyelesaikan kekuatan ilahi ini. Ini adalah salah satu kekuatan ilahi agung es. Sepertinya hukum yang didapatnya ketika mencapai tingkat jiwa baru lahir ada hubungannya dengan es." "Kakek, apa itu es hitam dunia bawah?" Gadis di sebelahnya bertanya. Rumor mengatakan bahwa ada sejenis kristal yang terbentuk ribuan tahun yang lalu di perbatasan neraka dan dunia iblis. Suhunya sangat dingin dan bahkan dapat membekukan kekuatan dharma, jiwa ilahi, dan hukum. Jadi, ini benar-benar menakutkan dan bahkan penggarap jiwa yang baru lahir tidak mau menyentuhnya, atau mereka mungkin mati. Yuan Long pasti mendapat peluang budidaya yang cukup banyak. Kalau tidak, ia tidak akan mampu menyelesaikan kekuatan ilahi ini, jelas Lord Gu. Sementara dia berbicara, kristal es hitam menyebar seperti air dan semua orang terjatuh. Sepasang kultivator tidak dapat berlari tepat waktu, mereka berubah menjadi patung es hitam setelah menyentuh sedikit pun kristalnya. Orang-orang dapat melihat bahwa jiwa mereka juga membeku, yang membuat mereka ketakutan. Merusak, Chen Fan maju selangkah. Api emas muncul dan Solar True Fire dengan cepat memenuhi matanya, melesat keluar dan berubah menjadi dua pilar api yang menjulang tinggi. Itu seperti dua tornado yang melaju menuju es hitam. Li api mata emas. Kekuatan ilahi pertama yang diselesaikan Chen Fan setelah dia dilahirkan kembali akhirnya ditampilkan sekali lagi. Itu hanya permainan anak-anak. Yuan Long mencibir. Es hitam dunia bawahnya adalah kekuatan ilahi agung yang diselesaikannya setelah melakukan pengorbanan yang tak terhitung jumlahnya dan mengalami beberapa momen hidup dan mati selama ribuan tahun. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh kekuatan ilahi berbasis api. Seperti yang diharapkan, orang-orang melihat es hitam itu tidak mencair sedikit pun ketika Solar True Fire membakarnya. Sebaliknya, Solar True Fire berubah menjadi hitam dan membeku di udara. Bagaimana kekuatan ilahi dari penggarap inti emas dibandingkan dengan kekuatan penggarap jiwa yang baru lahir? Tuan Gu menggelengkan kepalanya. Dewi dari Sekte Changshen menghela nafas. Seni budidaya di planet Tianhuang tidak lengkap dan seni dewa bahkan tidak ada. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan ilahi Chen Fan, itu bukanlah apa-apa di mata Yuan Long dan Luo Changshen. Kekuatan ilahi mereka utuh dan sangat kuat. Saya ditakdirkan untuk keluar dari sini bersama Pangeran Ilahi Luo dan melakukan perjalanan melintasi dunia, pikir Dewi dari Sekte Changshen. Tapi kemudian, Chen Fan mendengus. Dia membelalakkan matanya dan berteriak, "Apa menurutmu hanya ini yang kumiliki?" Xuanming True Fire, bangkit. Bentuk Xuan Wu Dharma muncul di belakang Chen Fan. Selain api emas, ada api hitam di matanya, seperti api yang menyala di neraka. Itu sedingin kristal es hitam. Dua warna api menyala dengan ganas dan dengan cepat menghentikan serangan es hitam. Semua orang terkejut, tapi ini hanyalah permulaan. Chen Fan mengucapkan mantra lagi dengan suaranya yang menggelegar. Api ilahi kilin, bangkit. Api surgawi kayu biru, bangkitlah. Api sukong, bangkit. Api guntur ilahi, bangkit. Petik 2. Chen Fan berteriak 5 kali. 5 bentuk dharma, termasuk kilin, azure tirk, kunpeng, dan Thunder Law muncul di belakangnya. Kecuali bentuk kilin dharma, 3 lainnya sangat konkret. Ada pula api dengan 5 warna berbeda, seperti hitam, biru dan kuning, muncul di matanya. Api ini terjalin dengan Solar True Fire dan Xuanming True Fire, membentuk api 7 warna. Ini, bahkan Tuan Gu terkejut dan Luo Changshen berbalik kaget.
Semua orang melihat, 7 api berubah menjadi naga, terbang mengelilingi Chen Fan. Mereka semua mempunyai energi yang berbeda. Mereka tiba-tiba bergabung dan berubah menjadi pilar api yang ditembakkan ke arah Yuanlong. Kemudian, apalagi Yuanlong, bahkan para penggarap terlemah pun bisa merasakan betapa kuatnya api 7 warna itu. Faktanya, kekuatan Dharma Chen Fan masih berada pada tingkat inti emas, tetapi kualitasnya terlalu tinggi. Masing-masing sebanding dengan api ilahi, atau bahkan lebih kuat. Ketika ketujuh api itu menyatu, tidak ada yang tahu betapa kuatnya api tersebut. Ledakan, orang-orang melihat, es hitam yang menutupi 1000 kaki segera menghilang, seperti es tipis di bawah matahari. Pilar api 7 warna tidak berhenti dan terus mengejar Yuanlong, menghancurkan 13 lapisan perlindungan, kristal es dunia bawah di sekitarnya. Yuanlong kemudian diselimuti api, menjadi pilar api yang menyala. Api membubung seperti angin puting beliung. Itu bersinar di seluruh Demon Slough kuno seolah-olah keajaiban telah terwujud. Mata emas api Li bisa menampung ribuan api. Semakin banyak jenis api yang ada, semakin kuat pula apinya. Pada akhirnya, gunung, lautan, bintang, dan bulan terbakar. Chen Fan berdiri di atas naga api dan menatap Yuanlong tanpa ekspresi. Meskipun mata emas api Li yang dia kembangkan pada awalnya tidak kuat dan hanya merupakan kekuatan ilahi yang normal, energinya melonjak saat dia menambahkan api ilahi lainnya. Pada akhirnya, 10.000 jenis api yang berkumpul di satu tubuh dapat membakar Daur Reunion Perfected Immortal. Solar True Fire, Kilin Divine Flame, semua api itu sama kuatnya dengan Underworld Black Ice, milik Yuanlong, tapi Chen Fan menipu dengan 7 jenis api tersebut. Ark, Yuanlong bahkan tidak bisa menjawab. Ia menjerit dan semua orang tercengang. Kristal es hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi lapisan es, menyelimuti seluruh tubuhnya seperti kristal hitam raksasa. Tampaknya itu telah mendorong Underworld Black Ice ke level maksimum. Tapi itu tidak ada gunanya. 7 api itu terlalu menakutkan. Mereka dengan cepat membakar es hitam menjadi uap setelah lapisannya membeku. Pada akhirnya, es itu bahkan tidak bisa terbentuk dan 7 api mengelilingi Yuanlong. Gumpalan uap hitam keluar dari tubuh Yuanlong dan tampak seperti air hitam mendidih. Api sudah membakar kekuatan dharmanya. Sepertinya Yuanlong tidak bisa menahan diri lagi. Tidak peduli seberapa kuatnya, ia tidak boleh menyia-nyiakan energinya seperti itu. Tuan Gu mengerutkan kening. Tuan Gu, Anda berasal dari Sekte Dewa Iblis, tanah suci terkenal di alam budidaya. Ada banyak monster kuat dan lebih dari satu penggarap agung. Pernahkah Anda mendengar tentang kekuatan ilahi ini? Luo Changshen bertanya. Lord Gu membelai jenggotnya dan berkata, jika saya tidak salah, ini terlihat seperti mata emas api Li, yang beredar di sekitar galaksi pusat dan hanya kekuatan ilahi api kelas menengah. Namun, potensinya tidak terbatas dan dapat menampung 10.000 jenis api. Semakin banyak api yang Anda kembangkan, semakin kuat apinya. Chen Beixuan sangat kuat karena dia menyelesaikan 7 jenis api. Masalahnya adalah, saya belum pernah mendengar ada orang di planet Tianhuang yang mengetahui kekuatan ilahi ini. Penggarap seperti dirinya dan Luo Changshen tahu betapa tidak lengkapnya seni kultivasi di planet Tianhuang. Semua kultivator di luar planet ini mengetahui setidaknya 5 kekuatan ilahi dan seni kultivasi, dan mereka sebagian besar mengandalkan kekuatan ilahi, harta karun dharma, dan seni rahasia untuk berperang. Kekuatan ilahi di planet Tianhuang tidak lengkap dan seni kultivasinya sederhana, dan mereka bertarung dengan tinju. Ini benar-benar memalukan bagi penggarap abadi lainnya. Saya khawatir orang ini telah menemukan peluangnya. Jika dia bukan salah satu dari kita, dia pasti memiliki seni kultivasi dari beberapa senior lain di alam semesta, kata Luo Changshen. Ledakan, saat mereka sedang berbicara, tubuh mendidih Yuanlong menyusut 1/5 dan energinya anjlok. Tapi kemudian, ia mengulurkan cakarnya dan meraih api hitam di dalam 7 api. Saya telah melihat energi di dalam api di suatu tempat, kata Yuanlong. Itu memegang api suci iblis kuno, yang dikembangkan Chen Fan dari seni iblis leluhur suci 6. Chen Fan menguap dan berkata, saya pernah membunuh anggota kerajaan iblis kuno, pangeran iblis kuno, di 2 puncak dunia. Setengah dari api ini dibuat dengan inti emasnya. Apa, kamu membunuh pangeran iblis kuno? Kali ini, bahkan Luo Changshen dan Tuan Gu terkejut. Pangeran iblis kuno mungkin tidak sekuat mereka, tapi dia masih merupakan keturunan Raja Iblis kuno.
Itu bukanlah seseorang yang dapat disentuh oleh penggarap jiwa baru lahir di planet Tianhuang dan memiliki latar belakang yang kuat. Bahkan mereka sendiri pun harus berhati-hati. Beraninya kamu, Chen Beixuan. Saya sedang berpikir untuk membawanya kembali ke sekte kami, tetapi saya tidak berani menerima pembuat onar seperti itu sekarang. Raja Iblis kuno mungkin menghancurkan Dewa Gunung Iblis. Tuan Gu menggelengkan kepalanya. Luo Changshen juga tersenyum kecut dan kagum dengan keberanian Chen Fan. Itu kamu. Yuanlong membuka matanya lebar-lebar dan pupilnya berubah menjadi warna merah tua. Dikelilingi oleh kemarahan dan energi yang sangat kuat membuat iblis kuno dalam jarak ribuan mil gemetar. Kristal es hitamnya juga berubah menjadi warna merah tua. Rupanya, darahnya terkejut dan terbakar. Tapi ia tidak mempedulikannya. Ia berdiri di langit dengan 7 api di sekelilingnya dan ia berkata dengan tatapan ganas sambil menatap ke arah Chen Fan, itu kamu. Anda membunuh pangeran kami. Semua artefak Fin saya diambil oleh Yang Mulia dan saya tidak akan pernah bisa kembali ke dunia Fin. Aku harus menyelesaikan masalah denganmu di sini. Setiap kata yang diucapkannya membawa kebencian yang tak ada habisnya. Kamu terlalu banyak bicara, kata Chen Fan dingin. Dia memutar bilah pemusnahan surgawi miliknya dan telah melakukan serangan pertama pedang ilahi guntur dengan seni iblis tertingginya. Aura pedang itu berubah menjadi petir hitam yang menciptakan retakan hitam di langit dan menghancurkan kristal pelindung di tubuh Yuanlong. Tanda pisau sepanjang 1 inci muncul di sana. Tapi Yuanlong tidak peduli sama sekali. Ia menunjukkan tubuh iblis setinggi 10 kaki dan berdiri seperti Tuhan. Pergi ke neraka. Yuanlong bergoyang dan cakarnya keluar dari belakang Chen Fan. Chen Fan merasakannya, jadi dia berbalik dan menebas. Yuanlong didorong sejauh puluhan kaki, ia menciptakan 2 selokan panjang di tanah dengan kakinya. Yuanlong menjadi serius. Luo Changshen menyipitkan matanya. Iblis kuno paling baik dalam bertarung jarak dekat dan tubuh mereka diklaim tak terkalahkan. Kekuatan ilahi dan kekuatan dharma mereka tentu saja lebih lemah dibandingkan manusia, tetapi siapa lagi yang bisa melawan komandan iblis dari iblis kuno, selain para kultivator yang terlahir dengan tubuh kuat atau mereka yang memiliki tubuh ilahi yang sempurna. Bang, bang, bang. Sima Tai dan yang lainnya tidak dapat mengikutinya. Banyak bayangan hitam muncul di langit seperti hantu. Yuanlong masih berada di sebelah kiri pada detik ini dan jaraknya sudah 1000 kaki pada detik berikutnya. Ia cepat seperti kucing dan serangannya ada di mana-mana. Pukulan pembunuh instan setan kuno. Yuanlong melayangkan pukulan dan energinya menyebabkan ledakan di langit. Energi pukulan itu menembus bilahnya dan mengenai dada Chen Fan, menghancurkan pakaiannya dan membuat lubang 3 inci pada dirinya. Darah emas dan tulang birunya terlihat. Namun tebasan Chen Fan juga mengenai tubuh Yuanlong dan menciptakan celah sepanjang 1 inci. Membunuh. Keduanya menyerang dengan cepat. Pada akhirnya, Chen Fan meninggalkan pedang pemusnahan surgawi dan menggunakan semua seni iblis yang telah dia pelajari dari seni iblis leluhur suci 6. Dia saat ini seperti seorang pejuang di laut darah. Ledakan, Yuanlong terlempar dan Chen Fan merobek sepotong daging dari tubuhnya. Ia kemudian melihat bagaimana dagingnya sendiri segera ditelan oleh 6 dewa iblis. Seni kultivasi apa ini? Mata Yuanlong melotot. Meski baru bertengkar sebentar, Yuanlong sudah merasakan ada yang tidak beres. Energinya turun setidaknya 10%, sementara kekuatan Chen Fan terus melonjak. Rasanya tidak bisa menahan Chen Fan lagi, apalagi hanya 1 menit. Seni iblis macam apa ini? Itu bisa menelan darah dan tubuhku. Bahkan, seni menelan iblis imajiner pun tidak sekuat itu. Yuanlong ketakutan. 6 seni iblis leluhur suci. Kata Chen Fan. Sayangnya, tidak ada seorang pun yang pernah mendengarnya dan bahkan tetua sekte Dewa Iblis pun tidak mengerti tentang seni iblis ini. Seni 6 leluhur suci Fin, terlalu canggih. Itu adalah seni Fin terbaik bahkan di dunia Fin yang sebenarnya, jadi itu bukanlah sesuatu yang diketahui oleh sekte kecil itu. Membunuh. Chen Fan melayangkan pukulan lagi. 6 Dewa Iblis berputar di belakangnya dan berubah menjadi cakram, menempel di tubuhnya. Pukulan Chen Fan seperti serangan dari 7,5 Raja Surgawi. Ledakan, Yuanlong didorong mundur beberapa meter jauhnya. Chen Fan tidak berhenti. Fin Arts menjadi lebih kuat dan Li Fire Golden Eyes juga tidak berhenti. 7 api mengelilingi tinjunya seperti naga api. Chen Fan meninju puluhan kali sekaligus. Masing-masing membawa energi yang lebih kuat dan terbakar dengan ganas. Boom, boom, boom.
Sepertinya terdengar suara genderang di udara. Dampak dari bentrokan mereka mengguncang tanah dan seluruh demon slow kuno. Banyak penggarap inti emas mundur 10 mil, tetapi masih merasa darah mereka mendidih dan tulang mereka bergetar. Itu menakutkan. Apakah ini kekuatan Dewa Surgawi? Bahkan Nona Zi pun tercengang. Dia adalah penggarap inti emas tahap puncak yang jauh lebih kuat daripada Jenderal Surgawi Hu dan dia bahkan memiliki harta karun surgawi, jadi dia tidak boleh lebih lemah dari Chen Fan. Namun, energi yang dimiliki Chen Fan saat itu 10 kali lebih kuat dari miliknya. Bahkan jika dia memiliki harta karun surgawi, dia akan hancur berkeping-keping dalam beberapa detik jika dia berada dalam pertempuran. Chen Fan hampir menjadi gila menjelang akhir. Kekuatan, 6 seni iblis leluhur suci, didorong ke tingkat tertinggi. Demon Slow kuno bahkan memberinya energi tanpa akhir dan Yuan Long menjadi semakin lemah. Pada akhirnya, Chen Fan mengulurkan tangan dan menangkap Yuan Long. Apa yang sedang kamu lakukan? Yuan Long membelalakan matanya dan tidak bisa mempercayainya. Membuka, teriak Chen Fan. 6 bentuk dewa iblis berkumpul di belakangnya dan hampir sama konkretnya dengan makhluk nyata. Mereka memberi Chen Fan semua kekuatan mereka dan Chen Fan mencabik-cabik tubuh iblis Yuan Long. Tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya menyembur dari tubuhnya dan membakar tanah, menimbulkan suara mendesis seolah-olah sedang hujan. Tercengang, semua orang memandang pria yang telah membunuh seorang penggarap jiwa yang baru lahir dengan tangan kosong. Dalam waktu kurang dari 3 menit, Komandan Iblis Yuan Long meninggal. Dunia sedang hujan darah dan suara guntur terdengar. Hati miliaran iblis kuno sakit. Mereka memukul dada mereka dengan keras dan berteriak. Jiwa yang baru lahir dibentuk dengan hukum dunia dan setiap penggarap jiwa yang baru lahir memiliki hukumnya sendiri yang tercetak di sebuah planet. Ketika mereka meninggal, dunia pun merasakannya, seolah-olah putranya telah meninggal. Hal ini tidak terjadi ketika leluhur Hong Yang meninggal karena seni budidaya di planet Tianhuang tidak lengkap. Yuan Long adalah komandan iblis berdarah murni. Ketika ia mati, seluruh demon slow kuno bisa merasakannya. Pada saat yang sama, beberapa iblis kuno jauh di dalam loh iblis kuno membuka mata mereka. Apa yang sedang terjadi? Energi ini, Yuan Long mati. Itu tidak mungkin. Yuan Long adalah seorang pejuang yang berada di peringkat 79. Meskipun Yang Mulia mengambil semua artefak iblisnya dan menahan sepertiga kekuatan dharmanya, itu seharusnya jauh lebih kuat daripada penggarap jiwa yang baru lahir di planet Tianhuang. Tidak peduli apa, seseorang membunuh komandan iblis kita di sini dan kita harus membalas dendam. Beberapa kehendak abadi berbenturan di udara. Semua pembudidaya manusia di loh setan kuno tiba-tiba menemukan bahwa setan kuno telah menjadi gila. Mereka semua melebarkan mata merahnya dan mulai menyerang dengan segala macam taktik. Apakah iblis kuno sudah kehilangan akal sehatnya? Para pembudidaya manusia dengan cepat melarikan diri dari tingkat terbawah dari loh setan kuno. Untungnya, 3 penguasa surgawi dari sekte penekan iblis ada di sana untuk membantu. Namun, Chen Fan tidak mengetahuinya karena dia berada di tanah dewa. Semua orang melihatnya memegang anggota tubuh Yuan Long yang patah dan berlumuran darah. 6 dewa iblis di belakangnya meraung gembira dan mereka menyedot setiap darah Yuan Long dan esensi iblis. Dewa iblis pada akhirnya menjadi lebih konkret dan realistis, dan hanya tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi makhluk nyata yang menginjakan kaki di dunia. Fin Art yang menakutkan, itu bisa digunakan untuk menelan komandan iblis. Tuan Gu membelai janggutnya dan pada saat yang sama menutup mata cucunya, agar cucunya tidak melihat pemandangan berdarah ini. Sepertinya kita meremehkannya, dia seharusnya memenuhi syarat untuk pergi ke tanah dewa bersama kita. Luo Changshen terkekeh. Tuan Gu tampak sedikit marah. Dia akhirnya berbicara setelah beberapa saat, baik, ini planet Tianhuang. Seni budidaya mereka tidak lengkap dan bahkan ada susunan pembatasan yang dibentuk oleh orang-orang suci kuno. Saya hanya dapat menggunakan 30% kekuatan saya. Jika tidak, kamu dan anak itu tidak akan punya kesempatan. Xiao Mang dan yang lainnya mengira kultivator tua lusuh itu hanya menggertak. Hanya Luo Changshen yang tahu bahwa kultivator tua yang lusuh ini adalah seorang pemukul berat, seorang penguasa di antara para penggarap jiwa yang baru lahir di sekte ilahi di planet-planet sekitarnya. Penggarap jiwa yang baru lahir dari alam budidaya berbeda dari mereka yang ada di planet Tianhuang. Mereka terus maju dan menguasai seni kultivasi, kekuatan ilahi, dan seni rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Kalau tidak,
Bagaimana kultivator tua yang lusuh itu bisa menjadi penguasa sekte Dewa Iblis selama 20.000 tahun? Suara mendesing. Kemudian, Chen Fan menggaruk udara dan mengeluarkan janin iblis berukuran 1 inci. Itu tampak mirip dengan Yuan Long dan tampaknya merupakan Finnas Chen Soul-nya. Mohon ampun, kata Yuan Long. Meskipun dia adalah komandan iblis dari iblis kuno, dia ingin hidup. Ia memohon dan merasa marah pada saat yang bersamaan. Jika Raja Iblis kuno tidak mengambil semua artefak iblisnya, ia tidak akan hilang begitu saja. Tetap saja, mereka tidak punya pilihan selain menyerah saat itu juga. Temanku, jangan melangkah terlalu jauh. Iblis kuno sangat kuat dan Raja Iblis kuno adalah penggarap agung bahkan di lautan bintang. Jika kamu membunuh Yuan Long, kamu akan menjadi musuh iblis kuno, kata Luo Changshen. Ya, kita harus menghindari membuat musuh, kata Lord Gu. Mereka tidak mengatakan itu karena niat baik. Mereka hanya takut Raja Iblis kuno mengetahui bahwa mereka tidak membantu ketika komandan iblis mereka dalam bahaya. Mereka tidak ingin terlibat. Haha, Chen Fan mencibir dan mengabaikan mereka. Dia telah membunuh pangeran iblis kuno dan menjadi musuh iblis kuno, jadi mengapa dia harus melepaskan Yuan Long? Itu akan membawa kembali sekelompok prajurit untuk mengepungnya setelah itu. 6 seni iblis leluhur suci, Chen Fan akan mencapai tingkat inti emas. Dia tidak bisa melewatkan kesempatan itu. Angsa, teriak Chen Fan. Di hadapan tatapan putus asa Yuan Long, 6 bentuk dewa iblis muncul di belakang Chen Fan dan berubah menjadi 6 dewa iblis kuno yang ganas, yang menggigit janin iblis Yuan Long. Tidak, ini adalah energi dari iblis leluhur, kamu sedang mengembangkan seni iblis leluhur. Yang mulia, saya akan membalas dendam untuk Anda. Sebelum Yuan Long selesai berbicara, janin iblisnya telah diserap oleh 6 dewa iblis. Hampir semua esensi dari penggarap jiwa yang baru lahir disimpan di jiwa yang baru lahir. Setelah menelan janin iblis, ke-6 dewa iblis bersendawa dan menjadi malas. Ledakan, energi mereka tiba-tiba melonjak dan menembus batas, meningkat seolah tidak akan pernah berhenti. Tubuh mereka juga membesar setelah itu. 1000 kaki, 2000 kaki, 3000 kaki. Energi kuno yang menghancurkan bumi memenuhi seluruh demon slow kuno, yang mengagetkan demons kuno yang tak terhitung jumlahnya. Luo Changshen berbalik dan bertanya, Fin Art ini memang berbeda dari yang pernah kita lihat sebelumnya. Yuan Long mengatakan sesuatu tentang seni iblis leluhur. Pernahkah kamu mendengarnya? Tuan Gu sedikit kesal. Chen Fan menolak untuk mendengarkannya dan dia merasa terhina, tapi dia masih mengerutkan kening dan berkata, seni iblis leluhur. Saya hanya mendengar nama, iblis leluhur, yang memiliki arti khusus bagi para iblis. Biasanya melambangkan dewa iblis pertama yang lahir saat dunia diciptakan. Mereka adalah makhluk yang sebanding dengan dewa dan sama kuatnya dengan binatang ilahi yang perkasa, termasuk naga sejati, Phoenix surgawi, dan Xuan Wu. Jika seni itu dinamai, iblis leluhur, itu pasti sesuatu yang penting. Sayangnya, itu berada di tangan penduduk lokal planet Tianhuang. Tuan Gu menggelengkan kepalanya, ada kilatan keserakahan di matanya. Jika seni kultivasi yang dia kembangkan tidak jauh berbeda dengan seni iblis, dia pasti sudah merenggut 6 seni iblis leluhur suci. Bahkan dia terkejut, apalagi Nona Zi, Jenderal Surgawi Hu dan Simatai. Ledakan, saat Chen Fan memulai fin art-nya, pusaran hitam raksasa muncul di atas kepalanya dan ada petir hitam di dalamnya. Setiap sambaran petir menyinari langit dan membawa energi destruktif. Ya Tuhan, Simatai dan yang lainnya mendongak. Orang-orang sudah tercengang ketika Chen Fan membunuh komandan iblis, dan kemudian, hal baru ini muncul. Apakah Tuan Surgawi Chen akan melalui kesengsaraan jiwa yang baru lahir? Seseorang bertanya, kesengsaraan jiwa yang baru lahir dan kesengsaraan inti emas benar-benar berbeda. Kesengsaraan inti emas menggunakan petir untuk memperkuat tubuh dan membentuk inti emas, sedangkan kesengsaraan jiwa yang baru lahir adalah tentang mewujudkan hukum. Namun, apa yang ada di depan mereka sama kuatnya dengan kesengsaraan jiwa yang baru lahir. Simatai menggedor kakinya dan berteriak, Tuan Surgawi Chen terlalu kuat. Kenapa aku tidak mengikutinya? Kultivator berjubah emas sudah menjadi pucat dan gemetar. Simatai dan Chen Fan tidak menaruh dendam satu sama lain, jadi dia akan baik-baik saja. Namun, penggarap jubah emas telah mengkhianati orang yang menyelamatkan mereka. Jadi, bagaimana Chen Fan membiarkannya pergi? Hanya Xiao Mang dan saudara perempuan dari keluarga Su yang senang. Bagaimanapun, semakin kuat Chen Fan,
semakin banyak peluang yang bisa mereka dapatkan. Ledakan. Pada akhirnya, 6 Dewa Iblis menjadi setinggi 13.000 kaki. Semuanya seperti dewa. Ada satu dengan 3 kepala, 6 lengan, wajah dan taring biru, dan satu lagi memiliki tulang putih dan mengambang di lautan Vinki. Ada satu lagi yang memiliki 9 wajah dan 18 tangan, dan 6 matanya terbuka lebar untuk melihat dunia. Tubuh para Dewa Iblis ini cukup realistis. Kemudian, 6 petir hitam menyambar di langit. Petir itu tampak acuh tak acuh, tapi setelah menghantam 6 Dewa Iblis, tubuh Dewa Iblis menyusut dengan cepat dari 13.000 kaki menjadi 10.000 kaki, 9.000 kaki, 8.000 kaki. Pada akhirnya, mereka menyusut hingga di bawah 100 kaki. Dan tingginya menyusut hingga 1 inci, seperti boneka biasa. Tapi kemudian, mereka semua mulai mengaum dan mata mereka menjadi cerah, seolah-olah mereka memiliki jiwa dan pikirannya sendiri. Fine Art ini baru saja selesai. Tuan Gu menghela nafas. Di alam kultivasi, para kultivator tidak menjadi lebih kuat ketika mereka memiliki bentuk dharma yang lebih besar. Sebaliknya, yang konkret dan realistis lebih kuat, meski tingginya hanya beberapa kaki. Jangan khawatir, dia hanya menggunakan Fine Art untuk menahan Yuanlong. Dia tidak sekuat kita, Luo Changshen tersenyum. Dia tidak akan pernah menjadi salah satu dari kita selama dia tidak menjadi penggarap jiwa yang baru lahir. Benar, Tuan Gu juga meletakkan tangannya di belakang punggung dan dia tampak tanpa ekspresi. Kemudian, awan tiba-tiba menghilang. Chen Fan berdiri di langit dan 6 bentuk Dharma Dewa Iblis terbang di sekelilingnya. Sebenarnya, itu bukan lagi bentuk Dharma, tetapi avatar Chen Fan. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan penggarap jiwa yang baru lahir dan mereka dapat dengan mudah bertarung sendiri dengan penggarap jiwa yang baru lahir. 6 seni iblis leluhur suci, akhirnya selesai. Chen Fan menghela nafas. Ini adalah seni tersulit yang pernah dipraktikkan Chen Fan sejak dia mulai mengembangkan transformasi kelima roda dewa. Lingkungan di planet Tianhuang memiliki banyak keterbatasan. Tidak banyak Vinki, jadi kemajuannya lambat. Dia hanya berhasil membentuk wujud sebenarnya dari Dewa Iblis dengan bantuan kekuatan Komandan Iblis. Roda dewa di dalam tubuhnya terus berputar dan mengeluarkan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya, menyinari seluruh mansion. Bayangan 6 Dewa Iblis muncul di kotak kelima roda dewa. 4 wujud sejati lainnya, termasuk Kun Peng, Azure Tirk, Xuan Wu, dan Thunderlaw, bergetar pada saat yang sama dan tampak seolah-olah mereka telah bergabung menjadi satu. Transformasi kelima dari roda dewa telah selesai. Pada saat itu, Chen Fan membuka matanya dan menatap kultivator tua yang berantakan itu. Sepertinya 2 petir jatuh dari langit dan 2 celah panjang muncul. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu ingin adikku menjadi pembantu? Chen Fan berkata dengan dingin. Bahkan Jenderal Surgawi Hu pun bingung dengan kata-kata Chen Fan. Sementara itu, Nyonya Zi melebarkan matanya tak percaya. Tuan Gu layak mendapatkan rasa hormat dari kepala leluhurnya. Kultivator tua yang berantakan itu memasang wajah gelap saat matanya berbinar. Lengan bajunya mulai mengepak meski tidak ada angin. Senyuman palsu muncul di wajahnya saat dia bertanya, "Wah, apakah kamu punya masalah denganku? Dia adalah saudara perempuanku, tidak ada yang boleh berbicara dengannya seperti itu," kata Chen Fan dengan tegas dan tenang. "Haha, dia hanyalah seorang anak kecil dari planet yang terlupakan ini. Merupakan kehormatan baginya untuk melayani cucu perempuan saya. Jika saya memberitahu orang-orang bahwa saya membutuhkan seorang gadis pelayan, para kultivator dari seluruh Tianhuang akan antri untuk diwawancarai oleh saya. Bahkan murid dari sekte jauh di dalam galaksi akan bersemangat untuk bergabung dengan sekte Dewa Iblis. Namun, mereka harus memulai dari bawah dan pangkat mereka akan lebih rendah dari pelayan cucuku." Kultivator tua yang lusuh itu tertawa. Sementara itu, mata Chen Fan menjadi dingin. "Kultivator Chen, kekuatan Tuan Gu berada di luar imajinasi Anda," kata Luo Changshen sambil tersenyum hangat dan menenangkan. "Saya yakin Anda sudah menebak bahwa kami adalah pengunjung dari luar planet Tianhuang. Tuan Gu adalah pemimpin tertinggi sekte Dewa Iblis dan jauh lebih kuat daripada jiwa baru lahir pada umumnya. Sekte Dewa Iblis menguasai seluruh sistem bintang dengan triliunan nyawa, termasuk banyak penggarap agung. Tidaklah memalukan menjadi pelayan cucunya." "Benar-benar." Chen Fan memasang ekspresi tanpa ekspresi. Dia melangkah maju menuju kultivator tua yang berantakan dengan tangan terikat di belakang punggungnya.
Tuan Gu menyipitkan matanya dan bertanya dengan suara dingin, "Nak, apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Kamu mungkin bisa membunuh naga jurang neraka, tapi kamu masih belum bisa menandingiku." Gelombang energi yang kuat terpancar dari tubuh kultivator tua yang lusuh itu, mengubah udara menjadi cair. Gelombang energi awalnya tidak signifikan, namun dengan cepat bertambah kuat. Dalam sekejap, itu memenuhi ruangan dan membuat udara menjadi padat. "Tuan Surgawi Chen, jangan menjadi orang bodoh yang keras kepala. Tuan Gu lebih kuat dari Tuan Surgawi Jiwa yang baru lahir, dia abadi," kata Nyonya Zi buru-buru. Pendidikannya di keluarga Zi yang bergengsi telah memberinya lebih banyak wawasan tentang kekuatan Lord Gu. Ketika kepala leluhur keluarga Zi hanyalah seorang penggarap inti emas, dia telah menerima buku surgawi dari Tuan Gu yang membantunya mencapai alam jiwa baru lahir. Hanya Dewa Tatianus yang mampu melakukan prestasi luar biasa ini. Ledakan, Tuan Gu melangkah maju. Tiba-tiba, gelombang energi yang tak terbayangkan muncul dari tubuhnya. Setiap orang memiliki ilusi matahari terbit ke langit ketika mereka mendengar serangkaian suara berderak yang terdengar seperti rantai besi yang tak terhitung jumlahnya putus. Kemudian mereka menyaksikan bayangan menakutkan terbang dari belakang Tuan Gu dan terbang ke langit. Itu adalah naga yang panjangnya 15.000 meter. Naga itu ditutupi sisik emas. Dua tanduk di dahinya berkilauan di bawah sinar matahari tapi tidak secerah sepasang matanya yang bersinar. Energinya tidak kalah kuatnya dengan naga sejati dan kehadirannya memaksa banyak penggarap inti emas jatuh ke tanah. Ini, bahkan Zhao Juexian berjuang melawan kehadiran yang sombong. Sementara itu, naga yang berenang di sekitar Xiao Mang dibuat gelisah oleh naga tersebut seolah-olah dia juga merasa terancam. "Saya Tuan Naga dari Sekte Dewa Iblis. Saya hanyalah seorang naga tua 30.000 tahun yang lalu, dan telah mengumpulkan lebih banyak energi daripada rekan-rekan saya karena umur saya yang panjang. Kalau dipikir-pikir, saya pikir saya telah membunuh lebih dari selusin penggarap jiwa yang baru lahir selama 30.000 tahun. Apakah kamu yakin ingin melawanku?" Tuan Gu tersenyum. Naga air membuka rahangnya dan mengeluarkan bau busuk yang mematikan. Ses, Xiao Mang menghirup udara dingin. Dia telah hidup 30.000 tahun dan membunuh lebih dari 10 penggarap jiwa yang baru lahir. Dia akan membunuh lebih dari sepertiga dari semua penggarap jiwa yang baru lahir di planet Tianhuang. "Saudaraku," teriak Xiao Mang. Pikirannya goyah dan berpikir bahwa Chen Fan mungkin terluka parah selama pertarungan. Terus, Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang dan melangkah maju. Sejak dia menguasai seni Fin, dia mampu menyembunyikan energinya dengan sempurna. Saat itu, dia tampak seperti pemuda biasa yang akan dimangsa oleh naga air. "Wah, aku menyukaimu dan adikmu. Kenapa kita tidak mengubur peretasan ini dan bergabung denganku? Saya dapat membantu Anda menghadapi iblis kuno dan membantu Anda mencapai alam jiwa yang baru lahir," kata kultivator tua yang berantakan itu. Keserakahan berkedip di matanya saat dia melihat Chen Fan dan Xiao Mang. Meridian naga sejati Xiao Mang dan seni iblis Chen Fan sangat langka dan berharga. "Mengapa kamu tidak melihat dirimu di cermin?" kata Chen Fan sambil mengepalkan jari-jarinya dan meninju. Ledakan, 6 bentuk dewa iblis muncul di belakangnya dan kemudian meletus, melepaskan banyak kekuatan Dharma ke dalam kepalanya. Cahaya gelap berkilauan muncul di ujung tangan Chen Fan. Langit sepertinya telah menutupi telinga semua orang, dan bahkan perjalanan waktu telah kehilangan maknanya. Pukulan Chen Fan merobek kenyataan, menciptakan banyak lubang gelap menganga di mana Fin Qi yang kejam menyembur keluar, menabrak tanah. Tinju penyegel surga dari 6 leluhur suci. Serangan ini didorong oleh energi iblis purba yang telah menghancurkan kenyataan dan menyegel surga. Itu adalah bagian dari seni iblis leluhur suci 6 yang tidak dapat rusak dan sama kuatnya dengan tinju ilahi bela diri sejati. Chen Fan telah meningkatkan serangan itu hingga kerusakan maksimumnya. Ledakan. Naga air itu terhuyung sesaat lalu meledak. Fiski melanjutkan dan mendarat di kultivator tua yang berantakan, membuat tubuhnya terbang mundur. Kultivator tua yang lusuh itu menabrak setengah lusin puncak gunung dan akhirnya berhenti. Ses. Saat ini, semua orang tersentak. Begitu kuatnya serangan itu sehingga menyaingi kematian pedang ilahi guntur. "Beraninya kamu melakukan itu?" Dewi Sekte Changshan menunjuk ke arah Chen Fan, wajahnya diliputi keterkejutan. "Kultivator Chen, Anda dalam masalah. Tuan Naga bukanlah seseorang yang ingin kamu ganggu." Luo Changshan juga memasang wajah gelap. "Diam atau mati."
Chen Fan mendengus. Tiba-tiba, Tuan Naga menukik turun dari langit, sebuah busur emas tertinggal di belakang. Pakaiannya compang camping, tapi dia tidak terluka. Dasar anak kecil, Tuan Naga menggeram marah. Rambut putihnya berdiri tegak. Dia sangat marah. Ledakan, cahaya keemasan menyilaukan keluar dari tubuhnya, mewarnai alis dan rambutnya dengan warna yang sama. Dia mengayunkan lengannya ke udara, mengikuti prasasti dan kata-kata abadi yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini, tubuh Tuan Naga diliputi cahaya keemasan, membuatnya tampak seperti dewa. Ketika energi mengerikan itu jatuh ke tanah, hal itu memaksa semua kultivator, kecuali Xiao Mang dan Luo Changshen, berlutut. Kakek marah. Gadis itu menjulurkan lidahnya dan melarikan diri ke dimensi kekosongan. Suara menggelegar Lord Dragon terdengar dari langit. Nak, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan sesungguhnya dari penggarap jiwa yang baru lahir. Ukuran tubuhnya bertambah saat cahaya di sekelilingnya menjadi lebih terang. Tidak lama kemudian, kekuatannya melampaui leluhur Hong Yang dan mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Chen Fan tidak terpengaruh oleh ancaman itu dan meninju. Tinju penyegel surga dari 6 leluhur suci. Dewa Naga melambaikan tangannya membentuk lingkaran dan membentuk diagram yin yang tai chi emas yang berbenturan dengan pukulan Chen Fan. Dampaknya mengirimkan gelombang kejut yang membatu. Energi gelap yang berperang dan energi emas mengoyak ruang angkasa, menelan seluruh demon slow kuno. Bahkan komandan iblis jiwa yang baru lahir pun terguncang sampai ke inti. Siapa yang bertarung di level 53? Kekuatan seperti itu, ini lebih kuat dari Yuan Long. Apakah itu Master Sekte Kaisar Gunung? Banyak komandan iblis melihat ke arah keributan itu. Merusak, energi Chen Fan melonjak. 6 bentuk dewa iblis muncul di belakang punggungnya begitu saja. Setiap pukulan yang disampaikan Chen Fan membawa kekuatan gabungan dari 6 dewa iblis. Jika Tuan Naga adalah jiwa baru lahir rata-rata, dia akan dibunuh oleh Chen Fan. Meski begitu, kekuatan Lord Dragon yang tak terbayangkan tidak mampu menahan serangan Chen Fan yang tak henti-hentinya. Kamu menyebut dirimu seorang penggarap jiwa yang baru lahir. Chen Fan mencibir. Tuan Naga jauh lebih kuat daripada leluhur Hong Yang, namun mengalahkannya hanya menghabiskan 20% kekuatannya. Dia bahkan belum menggunakan 4 bentuk sejati lainnya. Wah, jangan merasa terlalu nyaman dengan dirimu dulu. Tuan Naga kembali menyerangnya. Diagram Tai Chi muncul satu demi satu, masing-masing bersinar lebih terang dari yang sebelumnya. Mereka menjulang di atas daratan luas dan menutupi langit. Energi mereka meresap ke seluruh ruang. Merusak, merusak, merusak. Chen Fan menggandakan karya seninya. Tinju penyegel surga dari 6 leluhur suci. Serangan Chen Fan menghancurkan diagram Tai Chi dalam sekejap. Terlepas dari kekuatan ilahi Tuan Naga, baik itu api, es etiril, bilah emas, atau sinar melepuh, tidak ada yang dapat menahan energi Chen Fan. Seni iblis 6 leluhur suci adalah seni tertinggi, dan tidak ada kekuatan ilahi lain yang bisa menandinginya. Pada akhirnya, Tuan Naga berubah menjadi binatang buas yang mengamuk. Dia berhenti sejenak dan memasang wajah serius. Saat ini, dia adalah pusat alam semesta, mercusuar yang bersinar dalam kegelapan. Seni, terlarang, ledakan, begitu 2 kata keluar dari mulut Tuan Naga, semuanya berhenti bergerak. Bahkan perjalanan waktu seakan terhenti. Dari semua pembudidaya, hanya Chen Fan dan Luo Changshen yang mampu bergerak. Segel langit dan bumi, eksekusi kekuatan ilahi yang dilakukan Lord Dragon jauh lebih mematikan daripada yang dilakukan oleh leluhur Patriark Hong Yang. Tuan Naga berteriak, hukum. Rantai ilahi tak kasat mata yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis. Mereka adalah perwujudan dari kekuatan pengikat yang menyatukan realitas. Mereka juga merupakan kekuatan mendasar yang membentuk kesengsaraan guntur penggarap inti emas. Hanya dewa surgawi jiwa yang baru lahir yang dapat memahami keberadaan seperti itu. Namun, Tuan Naga telah memanfaatkan kekuatannya hanya dengan mantra singkat. Dia benar-benar tangguh. Seni penjinakan ilahi yang tandus besar. Tuan Naga mengayunkan tangannya untuk terakhir kalinya untuk mengakhiri seninya. Tiba-tiba, rantai emas yang tak terhitung jumlahnya membentuk benang lungsin dan benang pakan dari jaring emas yang tertanam dalam kenyataan. Itu bersinar dengan cahaya ilahi dan memenuhi udara dengan energi nomologis yang tidak dapat rusak. Semakin banyak energi yang mengalir ke dalam jaring, jaring tersebut menjadi hampir tidak bisa dihancurkan. Pergi, Tuan Naga menunjuk satu jari.
Jaring emas menghilang dan kemudian muncul kembali di sekitar Chen Fan, menahannya di tempatnya. Ledakan, Chen Fan mengisi energinya dan mencoba membebaskan diri. Namun, tidak hanya jaringnya yang kokoh, Chen Fan tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan jatuh dari langit. Saudara laki-laki, Xiao Mang membelalakkan matanya karena terkejut. Tuan Surgawi Chen, Su Sisters juga berubah menjadi gugup. Ini pasti seni ilahi tertinggi dari Sekte Dewa Iblis, seni penjinak ilahi yang tandus besar. Rumor mengatakan bahwa hal itu dapat menjatuhkan kultivator tingkat jiwa baru lahir puncak dengan menghilangkan kekuatannya dan mengubahnya menjadi domba yang tidak berdaya. Luo Changshen tersentak saat ketakutan muncul di matanya. Sementara itu, Dewi Sekte umur panjang gemetar tak terkendali. Chen Fan cukup kuat untuk membunuh Raja Iblis dengan tangan kosong, namun dia tidak bisa menahan satu pukulan pun dari Raja Naga. Dia akhirnya mengerti mengapa orang yang lebih tua ingin dia menghormati Luo Changshen. Sekte surgawi yang tidak dapat binasa jauh di dalam lautan bintang memiliki kekuatan yang melampaui imajinasi terliarnya. Seni penjinak ilahi tandus besar saja bisa menjatuhkan kultivator manapun di planet Tianhuang, kecuali Lord Mount Emperor. Hei, nak, apa lagi yang ingin kamu katakan? Tuan Naga menyeringai. Tubuhnya memenuhi ruang antara langit dan bumi. Dia menatap Chen Fan dan berkata, sayang sekali. Tadinya aku ingin membawamu ke bawah pengawasanku, dan membiarkan adikmu menjadi pelayan cucuku. Tapi tawaranku sudah habis. Saya sendiri yang akan mengekstrak seni Fin Anda dari otak Anda. Adapun adikmu, aku akan menghapus seninya dan menjadikannya manusia fana lagi. Ini bisa saja berakhir dengan jauh berbeda. Wah, aku ragu kamu melihat ini akan terjadi. Suara Tuan Naga dipenuhi rasa kasihan. Namun, wajah dinginnya mengkhianati niat sebenarnya. Dia tidak pernah ingin menjadikan Chen Fan sebagai muridnya. Itu hanyalah tipu muslihat baginya untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Lepaskan adikku, Xiao Mang berteriak. Dia siap untuk melemparkan dirinya ke arah lelaki tua itu ketika naga sejati emas itu menggeram. Namun, Tuan Naga telah mengirim Xiao Mang terbang hanya dengan jentikan jari. Darah naga emas keluar dari mulut Xiao Mang karena banyak tulang yang patah. Wanita, wajah Zhao Juexian berubah warna dan menyerang Tuan Naga. Tuan Naga nyaris tidak memandangnya. Dia menurunkan telapak tangannya, memanggil kekuatan tak terlihat untuk menjepit Zhao Juexian ke tanah. Anda bajingan, Chen Fan sangat marah saat melihat lelaki tua itu melukai Xiao Mang. Xiao Mang adalah teman terdekatnya sejak dia memasuki Tianhuang. Saat itu, dia sudah memperlakukan gadis itu seperti saudara kandungnya. Cederanya sulit untuk disaksikan oleh Chen Fan. Ledakan, Xuan Wu, Azure Tirk, Kun Peng, Thunder Law, dan Iblis Suci. 5 penampakan muncul di sekitar Chen Fan sekaligus. Mereka menggeram dan berteriak setiap langkah yang diambil Chen Fan. Tiba-tiba, kekuatan yang 10.000 kali lebih kuat dari matahari muncul dari Chen Fan. Gerincing, gemerincing. Rantai emas yang tak terhitung jumlahnya putus sekaligus. Tubuh Chen Fan berkedip dan muncul tepat di samping Xiao Mang. Setelah memindainya dengan kehendak ilahi, dia menyadari bahwa Xiao Mang hanya mengalami luka ringan. Dia menghela nafas lega dan menatap Lord Dragon dengan tatapan mematikan. Orang tua bodoh, mati. Chen Fan menginjak tanah. Ledakan, tanah di bawah kakinya retak dan retakan itu memanjang seperti jaring laba-laba. Chen Fan mendorong tubuhnya ke udara, dan meninju tanpa menggunakan kekuatan dharma apapun. Tinju penyegel surga dari 6 leluhur suci. Chen Fan bisa menundukkan penggarap jiwa yang baru lahir dengan bentuk fin. Namun, setelah menambahkan di atas itu kekuatan 5 inti emas tingkat suci. Tidak ada yang bahkan bisa membayangkan kekuatan pukulan seperti itu. Bahkan Luo Changshen melebarkan matanya karena tidak percaya. Tuan Naga menjerit dan menampakkan wujud aslinya, berubah menjadi naga air emas raksasa. Dia bergegas melepaskan seni penjinak dewa tandus besar lagi. Namun, kali ini tidak ada gunanya. Ledakan, saat ini, energi yang tak terpikirkan meletus dari kedalaman Demon Slough kuno. Dunia runtuh saat Kun Peng menukik ke bawah, membelah dunia menjadi 2. Semua orang merasa langit sudah dekat dengan telinga mereka. Ledakan, sinar cahaya berwarna-warni menghancurkan rantai emas, menembus lapisan mantra Dharma pertahanan dan mendarat di naga air emas, membuatnya hancur berkeping-keping. Kemudian terus berjalan hingga mencapai lapisan terdalam dari Demon Slough kuno. Fiuh, ketika debu akhirnya mengendap,
semua orang terkejut melihat darah emas naga itu berjatuhan seperti hujan dari langit. Sementara itu, sebuah lubang besar menganga muncul di tanah. Seorang pria melayang di atas lubang. Di belakangnya ada lingkaran cahaya warna-warni yang menerangi kepalanya. Dia tampak seperti dewa surgawi dari surga tingkat ke-9.